Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari pembacaan hadis-hadis dari Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab ke-13 dari Kitabus Shalah. Babun fi kam tusallil mar'atu fi thiyab. Bab tentang berapakah lembar kain yang dipakai oleh seorang wanita untuk salat. Ya. Kalau pada pembahasan berikutnya sudah kita bahas laki-laki, satu kain pun tidak jadi masalah. Kalau kainnya selembar kain tersebut panjang, maka hendaknya dia gunakan untuk menutupi kedua pundaknya. Tapi kalau ternyata dia tidak punya kain kecuali cuma satu, maka dan kecil, maka dia gunakan untuk sarungan saja. Ya. Tapi kalau kainnya luas atau kainnya panjang, maka dia gunakan untuk menutup atas dan bawah dengan dililitkan. Adapun bagaimana dengan wanita? Kata Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, wa qala Ikrimah law warat jasadaha fi thawbin jaza. Kalau seandainya seorang wanita bisa menutup auratnya, jasadnya dengan satu lembar kain saja, maka boleh dia solat dengan satu lembar kain tersebut. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, bahwasanya wanita kalau satu lembar kain saja cukup, maka sudah cukup dia untuk solat. Karena syarat solat yang penting auratnya apa? Tertutup, ya. Dan kita tahu hukum asal lelaki dan wanita adalah sama sampai ada dalil yang membedakan, ya. An-nisa syaqaiqur rijal, bahwasanya wanita sama dengan lelaki, dan ini hukum asal dalam segala hukum syariat. Hukum wanita sama dengan hukum wanita sampai ada dalil khusus yang membedakan antara wanita dengan lelaki, ya. Misalnya dalam hal ini lelaki sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, satu kain cukup dan sah salatnya. Maka wanita kalau memang satu kain tersebut bisa menutup auratnya, maka sah. Seperti seorang wanita menjahit mukena dengan model tertentu, yang mukena tersebut kalau dia pakai langsung menutupi sekujur tubuhnya. Seandainya dia solat dengan mukena yang tidak tembus pandang, tanpa memakai kain dalam, tidak memakai baju misalnya, tidak memakai sarung, maka sah selama mukena tersebut memang tidak tembus pandang, maka hukumnya sah. Tentu yang lebih afdal dia memakai baju lebih daripada itu. Oleh karenanya Ibnul Mulaqqin rahimahullah dalam kitabnya Tawdih menyebutkan ada beberapa pendapat para ulama tentang apa yang disunahkan bagi seorang wanita tatkala salat. Ada yang mengatakan dia memakai dua baju atau dua lembar kain. Yang pertama dira itu maksudnya baju perempuan, ya. Baju perempuan. Setelah itu dia pakai khimar. Jadi satu kain buat khimar, satu kain buat baju, ya. Ada yang mengatakan 3 lembar kain. Satu buat dira, satu pakai sarung, dan satu buat khimar, ya. Satu buat pakai khimar. Bahkan ada yang bilang pakai 4. Dianjurkan pakai 4 potongan, yaitu pakai dira, pakai baju, ya, baju biasa, ya. Kemudian pakai sarung 2, pakai khimar 3, pakai 4, pakai kain lagi untuk nutup 4, mal halfah, pakai 4. Tapi intinya ini semua sunnah. Yang wajib, yang penting aurat apa? Tertutup. Ya, sudah kita jelaskan tentang aurat wanita tatkala salat, ya. Semuanya tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Adapun kaki maka ada khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat kaki bukan aurat, sehingga seorang wanita kalau salat kedua kakinya kelihatan, ya, di bawah mata kaki kelihatan, maka tidak membatalkan salatnya. Namun jumhur ulama berpendapat kaki juga adalah aurat. Maka seorang wanita kalau salat semuanya harus tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kalau itu bisa diwujudkan dengan satu mukena saja tanpa pakaian dalam, maka sudah sah. Tapi tentu lebih afdal dia pakai kain dalaman. Adapun dalil yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, beliau berkata qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib ani Zuhri qala akhbarani Urwah anna Aisyah qalat, dari Urwah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajra. Sungguhnya Rasulullah sallallahu biasanya salat subuh
fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati mutalaffi'atin. Maka ikut serta salat bersama Nabi para wanita kaum mukminat mutalaffi'atin fi murutihinna. Mutalaffi'at itu yang mengapa namanya? Melilitkan atau menggulungkan kainnya, ya, yang kain tersebut murutihin. Al-murut yaitu kisah, murabba yaitu kain yang segi empat, kemudian ada muallam, ada garis-garisnya. Ada sebagian ulama mengatakan murut, ya, maksudnya adalah kain yang berwarna hijau. Kain berwarna hijau digunakan untuk dililitkan, ya. Jadi bukan cuma pakai pakai khimar aja, tapi juga pakai murut. Tsumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifunna ahadun. Kemudian mereka balik ke rumah-rumah mereka dan tidak seorang pun yang mengenal ibu-ibu tersebut, wanita-wanita tersebut. Dalam riwayat yang lain minal golas, karena masih remang-remang. Artinya hadis ini menjelaskan Nabi SAW salat subuh, ya, kemudian dikerjakan kalau Nabi selesai salat subuh. Nanti insya Allah akan datang lebih detail. Intinya masih remang-remang, sehingga para wanita waktu mereka keluar dari masjid menuju rumah-rumah mereka enggak ada seorang pun yang mengenal. Kenapa? Karena apa? Masih remang-remang. Hanya saja wanita-wanita ikut salat subuh di masjid. Ini dalil bahwasanya para wanita boleh salat di masjid. Bahkan para sahabiat dulu mereka salat subuh di masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dijadikan dalil Imam Bukhari di sini mutalaffiatin fi murutihinna. Murut adalah kain, jamak dari mirt, yaitu kain yang digunakan oleh wanita untuk salat dan dililitkan ke tubuhnya. Namun pendalilan ini dikritik oleh para ulama, ya. Karena tidak menunjukkan satu pembahasan bab tentang bolehkah seorang wanita salat dengan satu lembar kain dengan dililitkan ke tubuhnya. Kita bisa ada kemungkinan wanita tersebut punya murut yang panjang, kemudian dia lilitkan ke sekujur tubuhnya sehingga menutup seluruh auratnya. Tetapi kemungkinan itu agak sulit, ya. Kemungkinan besar mereka pakai jubah atau dirak, pakai baju, ya. Baru kemudian pakai khimar, baru ditambah dengan atau khimarnya dipakai murut. Tapi intinya bukan cuma satu lembar kain, tetapi dua lembar, ya. Oleh karenanya pendalilan Imam Bukhari dengan hadis ini dikritiki oleh sebagian ulama karena Imam Bukhari berdalil dengan kemungkinan, ya. Selama disebutkan dalam hadis ini tidak disebutkan ibu-ibu pakai baju kurung, kemudian pakai jilbab, kemudian baru pakai kain, tidak disebutin. Hanya disebutin mereka menggunakan kain yang dililitkan ke tubuh mereka. Bisa jadi kain itu cuma satu. Masih ada kemungkinan, tapi wallahu alam bisawab. Ini pendalilan dikritik oleh sebagian ulama. Hanya saja Imam Bukhari pendapat beliau kuat karena ada asar dari salaf, perkataan Ikrimah tadi, dan Imam Bukhari selalu berdalil dengan perkataan salaf. Sebagaimana kita sudah lewati, beliau beri judul kemudian beliau sebutkan perkataan salaf. Dan Ikrimah sudah mengatakan seandainya seorang wanita menutup tubuhnya dengan satu lembar kain maka sudah sah. Dan secara logika juga benar, selama aurat tertutup, mau kainnya satu, mau kainnya dua, enggak ada masalah. Dan kembali sudah kita katakan tadi hukum asal lelaki sama dengan wanita. Ini juga dalil bahwasanya para wanita memakai kain yang berwarna, ya. Ini berwarna hijau, murut, ada yang mengatakan berwarna hijau. Ada yang menafsirkan al-murut maksudnya kain yang muallam, ada garis-garisnya, ya. Jadi wanita tidak mengapa memakai baju yang bercorak atau berwarna selama tidak mulfit lil anzar, selama tidak menarik perhatian. Selama tidak menarik perhatian. Apalagi kita di tanah air, jilbab berwarna-warni itu sudah biasa. Jadi tidak harus hitam, tidak harus putih, ya. Ada warna di atas misalnya kuning, di bawah warna lain, enggak ada masalah, sudah biasa ibu-ibu dari dulu seperti itu. Ya, suatu adat dan dalam syariat, kalau syariat tidak membatasi dengan warna tertentu atau dengan aturan tertentu, maka kembali kepada urf. Ini kaidah usul fikih. Ya, kalau syariat tidak membatasi, misalnya syariat mengatakan jilbab harus warna ini, jilbab harus warna ini, harus bentuknya begini, ya kita ikut syariat. Tapi tatkala syariat tidak memberi batasan tertentu, maka kembali kepada kepada urf. Dalam hal warna, syariat tidak memberi batasan tertentu. Oleh karenanya yang dijelaskan oleh syariat cuma jilbab itu harus menutup aurat, tidak boleh membentuk lekukan tubuh, tidak boleh menarik perhatian. Karena seorang wanita pakai jilbab bukan untuk semakin cantik, ya.
bukan untuk semakin dilirik oleh para lelaki. Kalau ternyata jilbabnya semakin menarik perhatian, semakin mewah jilbabnya, semakin orang-orang melihatnya, maka itu jilbab yang tidak syar'i. Itu jilbab yang tidak syar'i. Misalnya dia pakai jilbab ternyata warna terlalu banyak. Merah, kuning, hijau di langit yang biru misalnya. Semua orang, Masya Allah, warna pelangi. Kemudian atau dia pakai jilbab ternyata di dadanya ada bunga gambar mawar besar gitu kan. Orang semua pada pengen lihat ya, suatu yang menarik. Ini enggak boleh ya, enggak boleh. Jadi dia pakai jilbab warna apa saja enggak ada masalah, yang penting jangan menarik apa? Perhatian. Ya, jangan menarik perhatian. Di zaman sahabat juga ada yang pakai warna hijau, ada juga pakai yang bergaris-garis ya. Tidak dikatakan bahwasanya sunnah pakai warna hitam, ya tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan kepada ibu-ibu harus pakai warna hitam, enggak ada. Tapi ya kebiasaan orang-orang Arab di sana, di Saudi mereka suka pakai warna hitam. Justru kalau di sana ada orang pakai warna putih menarik perhatian. Ya, tapi kalau di Indonesia bebas, pakai warna hitam, pakai warna putih, warna merah, warna apa saja enggak ada masalah, yang penting wajar. Yang penting apa? Wajar. Tidak menarik perhatian. Saya juga sering ditanya bagaimana seorang wanita memakai jilbab ada rendanya. Saya bilang kalau rendanya wajar-wajar saja. Enggak menarik perhatian maka tidak jadi masalah. Tapi kalau modelnya sangat menarik, modelnya benar-benar indah, semua orang melihatnya dengan perhatian, maka itu jilbab yang tidak syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan ya. Yang menyebutkan murud itu adalah warna hijau adalah Ibnul Mulaqin dalam kitabnya Tawdih. Sebagian ulama yang mengatakan al-murud itu kisah murabba muallam, yaitu kain segi empat yang bergaris-garis. Jadi tidak harus polos ya. Tidak harus polos ya. Taib. Intinya ibu-ibu jangan terlalu banyak bersolek di luar ya. Bersolek di rumah saja ya. Ya. Kalau ketemu sama ibu-ibu enggak ada masalah. Tapi kalau dia keluar di jalan kemudian dengan model yang menarik perhatian ya, maka jangan. Boleh dia pakai baju yang bagus tapi jangan yang menarik apa? Yang menarik perhatian. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya, bab idza shalla fi thawbin lahu a'lamun wa nadhara ila alamiha. Bab ini tentang jika seorang salat di bajunya kemudian baju tersebut ada gambar-gambar atau garis-garis, kemudian dia melihat pada gambar tersebut. Artinya dia terganggu karena kekhusyuannya terganggu dengan sibuk melihat pada gambar-gambar yang ada di bajunya. Maka bagaimana hukumnya? Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Ahmad ibn Yunus, qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad, qala hadatsana Ibnu Syihab an Urwata an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di sebuah kain ya yang lembut, yang di situ ada a'lam, ada gambar-gambar atau ada garis-garis. Fa nadhara ila a'lamiha, yaitu Nabi pun melihat kepada corak-corak tersebut, nazratan, melihat. Nabi pakai baju tersebut, kemudian Nabi tidak sengaja memperhatikan gambar yang di baju beliau. Ya. Falamman sarafa, tatkala selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham. Bawalah bajuku ini kepada Abu Jaham, karena baju tersebut yang kasih Abu Jaham hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bilang kembalikan. Kenapa? Wa'tuni bi ambijaniyatin Abi Jaham. Kembalikan baju tersebut, fa innaha alhatni anifan an salati, karena baju tadi menggangguku tatkala aku sedang salat. Bawa kembali kepada Abu Jaham yang memberikan hadiah ini kepadaku, dan minta kepada dia baju yang kain yang baju yang lain, yaitu baju anbijaniyah, yaitu baju yang agak kasar, tidak halus tetapi tidak bercorak-corak, ya. Ini menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dikasih hadiah, daripada Nabi tidak pakai, Nabi kembalikan. Namun agar orang yang memberikan tadi tidak tersinggung, Nabi bilang ganti hadiahnya yang lain. Ganti dengan hadiah yang lain yang cocok, yang bisa saya pakai. Oleh karenanya kalau seorang kasih kita hadiah ternyata kita kurang bisa memanfaatkannya, kita bisa menolak, tapi dengan apa? Dengan halus, ya. Bisa menolak dengan halus, ya. Ya. Waktu itu ada orang
misalnya kasih saya sesuatu, kasih makanan satu nampan ya. Ya, saya bilang saya nggak bisa makan ini. Ustaz bawa aja, saya di rumah orang lagi safar semua, saya tinggal di rumah sendiri. Ustaz bawa saja, antum aja biar teman-teman makan di sini. Enggak, Ustaz bawa saja, siapa tahu buat tetangga, buat yang lain. Ya udah sini saya bawa. Ternyata bermanfaat ya buat orang lain. Tapi intinya kalau memang kira-kira kita tidak bisa memanfaatkan, orang tersebut ingin kita pakai, orang tersebut ingin kita gunakan ya, orang tersebut ingin dapat pahala ya. Maka kalau kira-kira kita kembalikan tidak menyinggungnya, ya, kita minta tukar. Ada yang lain enggak? Kalau enggak ada kira-kira kita kembalikan menyinggung, mending kita ambil, kita kasih ke orang mungkin yang bermanfaat. Intinya biar ada faedahnya. Wa qala Hisham bin Urwah, dan Hisham bin Urwah an abihi dari Urwah bin Zubair an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu anzuru ila alamiha wa ana fi salat. Aku tadi dalam salat melihat kepada corak baju tersebut atau gambar baju tersebut, wa ana fi salat, dan aku sedang dalam salat, wa akhafu an taftinani an taftinni, dan aku khawatir itu baju memfitnahku, artinya menggangguku dalam khusyuanku. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dalam salat adalah perkara yang sangat penting. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tatkala Allah sebutkan tentang ciri-ciri orang beriman dalam awal dari surat Al-Mu'minun, Allah sebutkan beberapa ciri. Di akhir ayat kata Allah, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka orang beriman yang memiliki sifat-sifat ini, mereka yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal dalam surga Firdaus. Tatkala Allah menyebutkan sifat-sifat tersebut, sifat yang pertama Allah sebutkan yaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang salat dalam, yang khusyuk dalam salatnya. Ini dalil bahwasanya khusyuk dalam salat adalah ruhnya salat, ruhnya salat. Ya, dan terlalu banyak pahala yang Allah berikan kepada orang yang khusyuk dalam salatnya. Kalau tidak khusyuk maka pahala salatnya berkurang. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa nisfuha au thuluthuha au sudusuha sampai ila usyruha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang selesai dari salatnya namun tidak dicatat baginya pahala salat kecuali hanya setengahnya, sepertiganya, seperempatnya sampai sepersepuluhnya. Di antara penjelasan para ulama, karena dia tidak khusyuk dalam salat. Kalau gerakan dia mungkin tidak salah. Apa yang buat pahalanya berkurang? Kekhusyuannya. Ya, kalau gerakan saya rasa tidak ada yang salah. Ya, rukuk waktunya, apalagi ikut imam ya. Tinggal imam Allahu Akbar dia tinggal ikut. Yang buat pahala ini jadi 100%, menjadi 10%, menjadi 40%, menjadi 50%, apa? Kekhusyuan yang bermasalah. Oleh karenanya Imam Taimiyah rahimahullah berkata, bisa jadi dua orang salat berdampingan, sama-sama di saf yang sama, berdampingan, tetapi pahalanya antara langit dan bumi. Kenapa? Satu sangat khusyuk, yang satunya kurang khusyuk ya. Karenanya masalah khusyuan maksudnya pahalanya sangat banyak. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebagaimana pernah kita jelaskan, barang siapa yang salat, yang berwudu dengan tata cara wuduku, kemudian di salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsuhu, dia tidak mengajak jiwanya berbicara, itu tidak mikirin masalah dunia, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Syaratnya wudunya benar, harus khusyuk dalam salatnya. Intinya masalah khusyuk dalam salat banyak dalilnya. Oleh karenanya syaitan ya ingin orang tidak khusyuk. Ya. Syaitan ingin orang tidak khusyuk. Bahkan ada setan khusus untuk menggoda orang supaya tidak khusyuk ya. Dari Utsman bin Abil As, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya." Ya Rasulullah, sungguhnya syaitan telah menghalangi aku dengan salatku sehingga dia membuat kacau bacaanku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu Khanzab." Itu syaitan namanya siapa? Khanzab. Jadi Khanzab sering mendatangi kita. Si setan ini namanya apa? Khanzab. Jadi setan khusus untuk menggoda orang yang salat. Ya. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu. Kalau kau merasa ada setan goda engkau, mengganggu salatmu, kau jadi kacau, maka berlindunglah kepada Allah. Ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Watfil ala yasarika thalathan. Kemudian meludah 3 kali.
3 kali. Ya. Kata Utsman bin Abil As, "Fa fa'altu dzalika fa adhabahu Allahu anni." Aku pun melakukannya dan Allah menghilangkan gangguan tersebut dari salatku. Dalam hadis yang lain juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya lis-salati adbaru syaitan." Kalau dikumandangkan azan, maka syaitan pun kabur, walahu durat, dan dia terkentut-kentut ya. Jadi syaitan juga apa? Kentut, supaya tidak dengar azan, kentutnya besar kali ya. Hatta la yasma' at-ta'dzin, sampai supaya dia tidak dengar azan. Berarti dia kentut supaya tidak dengar apa? Azan. Fa idza qadha an-nida, qudiya an-nida, aqbal, kalau ternyata sudah selesai azan dia balik lagi. Hatta idza thuwiba salat adbar, jika iqamat salat dia kabur lagi. Hatta idza qudiya tathwib aqbal, kalau sudah selesai iqamat dia datang lagi. Enggak putus asa setannya. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsi, kemudian dia masuk dalam jiwa seorang sedang salat. Yaqulu uzkur kadza, kata setan ingat ini, ingat itu. Jadi orang dalam salat dibuat ingat. Lima lam yakun yadhkuru, yang sebelumnya dia tidak ingat sama sekali. Hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla, sampai orang lupa dia salat berapa rakaat. Setan buat dia ingat. Oleh karenanya banyak barang hilang ketemu waktu apa? Salat. Oh iya benar. Oh iya benar. Allahu akbar. Oh iya utangnya saya belum tagih. Pokoknya ingat waktu apa? Waktu salat. Itu pengalaman bersama ya, akhi. Syaitan datang menggoda kita. Siapa tadi namanya? Khansa. Ya. Jadi memang dia ingin mengganggu apa? Mengganggu agar kita tidak khusyuk dalam salat. Ya. Maka seorang berusaha untuk bisa khusyuk dalam salat. Segala perkara yang bisa mengganggu khusyukannya maka dia hilangkan. Ya seperti sampai-sampai Nabi SAW menyuruh idza hadara ta'am, kalau sudah tiba makanan sudah siap dimakan, maka fabda'u bit ta'am, makan dulu baru salat. Meskipun sudah iqamat makan dulu. Kalau dalam kondisi sangat lapar, makanan sudah hadir, sunnahnya makan dulu, ya. Tapi jangan suruh istri masak pas iqamat ya. Iqamat kamu siapkan makanan pas qomat ya selalu. Enggak, jadi maksud saya kadang-kadang kita kalau kita tidak lapar banget enggak apa-apa salat dulu. Tapi kalau pas benar-benar lapar lagi kepingin, makan udah siap, makan dulu sunnahnya. Meskipun terlambat jamaah, makan terlebih dahulu, karena itu sunnah dari keringanan dari syariat. Demikian juga Nabi melarang orang salat dalam menahan buang air. Buang besar, buang air kecil enggak boleh, buang angin dilarang. Karena mengganggu apa? Kekhusyuannya. Kalau misalnya dia tahu-tahu ingin buang angin, terus dia tahan-tahan, wah dia gelisah dalam salatnya. Imamnya dianggap bacanya lama, imam kok lama sekali. Padahal imamnya enggak lama. Cuma dia nahan-nahan apa? Buang angin ya. Sementara anginnya siap berhembus, dia tahan-tahan. Sudah hembuskan saja baru. Ya, jangan ditahan ya. Berhembus kemudian tinggal wudu balik lagi. Demikian juga di antara hal yang bisa mengganggu kita dari khusyuan, yaitu kita jangan salat di tempat-tempat yang bisa mengganggu kita dari kekhusyuan. Ya, seperti tadi ada tempat yang ternyata membuat kita sibuk melihat gambar-gambar tertentu, sibuk melihat sesuatu di depan kita, maka kita hindari yang seperti itu ya. Tetapi apakah khusyuk ini rukun salat dan syarat salat? Jawabannya tidak ya. Khusyuk adalah sunnah yang sangat ditekankan ya, tetapi tidak sampai pada derajat kalau dia tidak khusyuk berarti salatnya tidak sah atau dia berdosa, tidak ya. Ya oleh karenanya khusyuk sangat dianjurkan dan dia ruh daripada salat. Tetapi tidak semua orang bisa salat langsung khusyuk, dia perlu melatih diri agar bisa khusyuk dalam salatnya. Di antara yang mengganggu Nabi dalam salat Nabi adalah tadi pakaian tadi yang ada gambar-gambarnya, maka Nabi suruh kembalikan kepada Abu Jaham dan Nabi suruh gantikan dengan baju yang tidak ada gambar-gambarnya agar Nabi bisa khusyuk dalam salat tersebut. Taib. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faedah yang berkaitan dengan hadis ini ya. Di antaranya
dibencinya atau makruh ya segala perkara yang bisa mengganggu dari salat, seperti pakaian yang ada gambar-gambarnya atau warna-warninya yang mengganggu ya. Kalau dia terganggu maka hendaknya dia tidak memakai baju seperti itu. Tetapi Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan terkadang seorang sudah biasa ya, dia masuk ke masjid, kemudian dia tidak terganggu dengan gambar-gambar tersebut, maka tidak mengapa ya. Maka tidak mengapa. Ini masing orang berbeda-beda, masing-masing orang berbeda-beda ya. Karena kita lihat dalam sebagian masjid, masya Allah ya, sajadahnya, karpetnya berwarna-warni, bergambar-gambar, bercorak-corak. Nggak usah jauh-jauh Masjid Nabawi. Masuk Masjid Nabawi, gambar apa? Bunga-bunga. Tapi orang sudah terbiasa dan tidak menganggap itu sesuatu yang mengganggu. Ya. Tidak menganggap itu sesuatu yang mengganggu. Ya. Kalau dia sudah tidak terganggu, nggak ada masalah. Tapi kalau dia terganggu, maka hendaknya dia menjauhi hal yang bisa mengganggu solatnya. Oleh karenanya kalau seorang solat, kemudian di depan dia ada yang mengganggu, dia boleh tutup mata, dan itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Asalnya seorang salat tidak tutup mata. Sunnahnya salat sambil apa? Melihat. Tetapi kalau depan dia ada yang mengganggu, misalnya anak kecil lari sana lari sini, loncat sana loncat sini, tutup mata enggak apa-apa. Agar dia tidak terganggu dengan apa? Gerakan-gerakan yang ada di depan dia ya. Kemudian di antara faedah yang bisa ambil dari hadis ini, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sihhatul mu'atah li adami dzikri sighah. Jual beli tanpa harus, yang penting ridha, saya kasih kamu kasih, saya kasih harga kau kasih barang meskipun tidak ada ijab qabul ya, enggak ada masalah. Yang penting dari gerakan tersebut sudah diketahui ridhonya. Dan itu zaman dulu masih dibahas-bahas, sekarang alhamdulillah sekarang semua dengan teknologi. Mau beli barang-barang tidak pakai ngomong, tinggal apa? Enter ya. Tinggal oke, sana kirim. Semuanya terjadi tanpa harus ada omongan saya jual kamu beli, enggak ada ya. Selama secara urf itu suatu keridhaan, maka itu hukumnya sah. Baik, kita lanjutkan bab in shalla fi thawbi musallabin aw tasawira hal tafsudu salatuhu. Jika seorang salat di baju yang situ ada gambar salibnya atau ada gambar-gambar makhluk hidup misalnya, apakah salatnya sah atau tidak? Wa ma yunha an dzalik, dan apa yang dilarang dari hal tersebut? Kita tahu bahwasanya gambar makhluk bernyawa tidak boleh ya. Nah, kalau seorang salat misalnya dia pakai seperti anak-anak, pakai salat terus pakai baju Spiderman. Itu kan makhluk bernyawa enggak? Bernyawa. Dia pakai baju Batman misalnya ya. Atau dia pakai baju gambar orang ya, atau gambar apakah ya. Sekarang banyak baju-baju yang seperti itu ya. Ya. Apalagi bajunya impor dari luar negeri, negara kafir tidak mempedulikan hal tersebut ya. Terus anak kita mungkin sudah besar, dia salat pakai itu, apakah sah atau tidak? Ini yang dibahas. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan qala hadatsana Abu Ma'mar Abdullah bin Amr qala hadatsana Abdul Warith qala hadatsana Abdul Aziz bin Suhaib an Anas radhiyallahu anhu kana qiramun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha. Ada kain milik Aisyah, kiram yaitu kain yang ada gambarnya ya, menutupi sebagian sisi dari rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu semacam sitar. Semacam apa? Sitar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramaki hadha. Pindahkan kainmu ini, fa innahu la tazalu tasawiru ta'ridu fi salati. Karena gambarnya itu mengganggu aku ya, mengganggu aku dalam salatku. Mungkin Nabi lagi salat, di depannya ada sitar tersebut atau di sampingnya sehingga bergerak, sehingga Nabi melihat gambar tersebut, Nabi suruh pindahkan sitar tersebut ya. Ini menunjukkan seorang salat tidak boleh ya di depannya ada gambar-gambar seperti itu yang mengganggu. Oleh karenanya disebutkan nanti dalam Sahih Bukhari juga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala diminta pengin salat di gereja, Umar mengatakan kalau ada gambar-gambarnya, patung-patung, saya tidak mau salat di situ ya. Saya tidak mau salat di situ ya. Namun dalam hal ini mengganggu kekhusyuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat ya. Nah, kata para ulama, kalau
sitar tersebut tidak dipakai oleh seorang, tidak dipakai oleh Nabi saja, Nabi suruh pindahkan, apalagi kalau ternyata bajunya, ya, bajunya yang sitar aja di depan itu mengganggu, ada gambar-gambar, Rasulullah SAW suruh hilangkan. Apalagi kalau seorang memakai baju yang ada gambar-gambar tersebut. Nah, apa hukumnya? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan salatnya tidak sah. Karena kita dilarang memakai baju yang tidak syar'i. Dan baju yang ada gambar-gambar makhluk bernyawa itu baju yang haram. Maka tidak boleh dipakai dalam salat. Dan baju adalah untuk menutup aurat. Maka larangan tersebut berkaitan dengan penutup aurat. Berkaitan dengan syarat salat. Saya ulangi logikanya. Kita kalau salat harus memenuhi syarat dan rukun. Di antara syarat salat adalah menutup apa? Aurat. Kalau ternyata pakaian yang kita pakai untuk menutup aurat ternyata ada gambar-gambarnya, berarti kita menggunakan pakaian haram, ya, untuk menutup aurat kita. Nah, bagaimana hukum salat kita menggunakan pakaian haram yang menutup aurat kita? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ini sama kasusnya seperti bagaimana seorang salat dengan baju curian. Ya, dia nyuri baju untuk salat Jumat, baju baru. Kemudian dia salat Jumat, ya. Baju yang dia pakai untuk menutup aurat baju haram. Sama seorang rampas tanah orang, kemudian dia salat di ardin maksubah. Dia salat di tanah rampasan. Itu bukan tanah dia, tapi dia salat di situ. Ya. Apakah salatnya batal atau tidak? Ada dua pendapat. Sebenarnya mengatakan batal. Karena itu semua tanah itu adalah syarat salat juga harus di tempat yang bersih. Kemudian baju juga syarat salat harus menutup aurat dengan pakaian yang halal, ya. Jadi karena itu larangan berkaitan dengan syarat salat, maka salatnya tidak sah. Pendapat yang kedua mengatakan sah salat. Dan saya lebih condong pada pendapat ini, dan ini pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya salatnya sah tapi berdosa. Salatnya sah tapi berdosa. Karena Nabi tidak berkata jangan kalian salat di baju yang ada gambar-gambarnya. Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Sehingga tidak ada larangan khusus berkaitan dengan hal tersebut. Yang ada larangan umum, tidak boleh kain yang bergambar makhluk bernyawa. Karena tidak ada larangan khusus berkaitan dengan salat. Kecuali Nabi mengatakan misalnya, jangan kalian salat dengan baju yang bergambar, berarti tidak sah salat tersebut. Contoh seperti yang mengatakan la tusallu ilal kubur, jangan kalian salat ke arah kuburan. Kalau ada yang nekat salat ke arah kuburan, batal salatnya. Karena larangan tersebut spesifik khusus tentang apa? Salat. Faham? Adapun larangan memakai pakaian yang bergambar makhluk bernyawa itu bukan kaitannya khusus dengan salat. Antum tidak salat pun tidak boleh pakai baju begitu, apalagi dalam salat. Oleh karenanya pendapat yang benar, orang yang salat dengan memakai baju bergambar, ya, makhluk bernyawa, maka salatnya sah tetapi dia berdosa. Wallahu alam bishawab. Dan Imam Bukhari menilai pendapat tersebut. Maka Imam Bukhari mengatakan hal tafsudu salatuhu, kalau orang salat pakai baju ada salibnya apakah salatnya batal? Beliau menyebutkan dalil-dalil ini mengisyaratkan Nabi tidak mengulangi salatnya. Nabi tidak mengulangi apa? Salatnya, tetapi Nabi terganggu. Nabi suruh pindahkan, tapi Nabi tidak mengulangi apa? Salatnya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab man shalla fi farrujin haririn thumma naza'ahu. Apa hukum seorang yang salat fi farruj? Farruj itu adalah baju. Jadi sudah pakai baju lagi yang kedua. Tetapi ada kayaknya dipakai dari depan, kemudian belakangnya ada apa? Ada bukaannya. Bolehkah pakai baju tersebut? Tapi masalahnya baju tersebut ini sejenis baju disebut qoba, ya, dipakai dari depan, kemudian ada buat lengannya, tetapi dari belakang kemudian ada bukaannya. Ya. Namun baju tersebut dari sutra, dan kita tahu bahwasanya laki tidak boleh pakai apa? Sutra, kain sutra. Tsumma naza'ahu, kemudian dia lepaskan baju tersebut. Al-Imam Bukhari berkata rahimahullahu taala, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Laits an Yazid an Abil Khair an Uqbah bin Amir qala. Dari Uqbah bin Amir dia berkata, uhdiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam farruju harir. Rasulullah sallam diberi hadiah sebuah kain tadi yang dipakai lapis kedua, ya, terbuat farruj yang terbuat dari kain sutra. Fala bisahu fa shalla fihi. Maka Nabi pun memakainya dan dia salat dalam pakai baju tersebut. Sebenarnya mengatakan belum ada larangan lelaki memakai kain sutra tatkala itu. Makanya Nabi pakai.
apalagi untuk menyenangkan orang yang beri hadiah, baju tersebut dipakai dalam salat. Tsumman sarafa fa naza'ahu naz'an. Kemudian Nabi SAW berpaling, kemudian dia lepaskan dengan pelepasan naz'an syadidan, dia lepas dengan keras, kal karih lahu, seakan-akan dia benci dengan baju tersebut. Wa qala la yanbaghi hadza lil muttaqin, tidak pantas baju seperti ini buat orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya mengatakan saat itulah kemudian Allah haramkan kain sutra bagi apa? Lelaki, ya. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, hadzani haramun lidzukuri ummati. Rasulullah memegang emas dan sutra, Nabi mengatakan ini dua perkara haram bagi lelaki. Ya, kemudian halal bagi wanita, karena wanita memang berhias. Wanita pakai emas karena dia memang harus berhias. Wanita pakai kain sutra supaya lebih lembut, ya. Tapi laki-laki lemah gemulai buat apa, ya? Kemudian pakai emas, berhias, ya. Lemah gemulai, lama jadi bencong, ya. Ya. Oleh karenanya haram bagi laki emas, dia laki bukan untuk berhias. Wanita berhiaslah. Lelaki tidak boleh pakai kain sutra dan tidak boleh pakai emas. Maka Rasulullah SAW melepas baju tersebut. Rasulullah mengatakan, ini tidak pantas baju ini bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya tidak pantas bagi orang-orang yang beriman. Kemudian para ulama khilaf lagi. Kalau seorang kemudian solat pakai kain sutra, apakah solatnya sah atau tidak? Sama seperti tadi, ya. Sebenarnya mengatakan solatnya tidak sah karena dia pakai baju yang haram. Pendapat kedua mengatakan solatnya sah tetapi dia berdosa. Solatnya sah dia berdosa. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab as-salat fi thawbil ahmar. Bab solat pakai baju warna merah. Pakai baju warna merah. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Muhammad bin Ar'arah qala haddatsani Umar bin Abi Zaidah an Aun bi Abi Juhaifa an abihi qala. Dari Abu Juhaifa radhiyallahu anhu beliau berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin hamra'a min adam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kemah yang berwarna merah yang terbuat dari kulit. Wa raaitu Bilalan akhadha wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat Bilal mengambil air bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu an-nasa yabtadiruna dzalikal wudu, dan aku melihat orang-orang rebut-rebutan untuk bersegera mengambil sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman asaba minhu syai'an tamassaha bihi. Barang siapa yang mendapatkan sebagian air bekas wudu tersebut, maka mereka pun mengusapnya di badan mereka, mencari berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yusib minhu syai'an akhadha min balali yadi sahibihi. Barang siapa yang tidak dapat air dari Nabi SAW secara langsung, maka dia mengambil dari bekas sisa temannya. Temannya masih basah, dia gini-gini, dia ambil baru ke badannya. Kenapa? Karena air tersebut sudah disentuh oleh siapa? Nabi, bahkan dipakai untuk berwudu. Maka sisa wudunya dia pakai oleh para sahabat untuk mencari keberkahan, dan Nabi membiarkan hal tersebut. Ya, karena sisa minum Nabi berkah, baju yang pernah dipakai Nabi terkena keringat Nabi juga apa? Berkah. Air wudu yang pernah dipakai oleh Nabi untuk berwudu juga airnya apa? Berkah, dan para sahabat melakukan demikian. Dan Nabi SAW berkah, makanya dalam hadis Nabi kalau buang ludah, para sahabat rebut-rebutan ludah tersebut, karena ludah Nabi apa? Berkah. Rambut Nabi berkah, maka Nabi SAW sengaja membagi-bagi rambutnya. Nabi waktu bertahallul, Nabi potong rambut, Nabi suruh bagi-bagi kepada para sahabat. Ya, karena rambut Nabi apa? Berkah. Sehingga dipegang kalau tidak salah oleh Ummu Salamah, ya, atau seorang sahabiyat, ya. Taruh di air, kalau diminum bisa menyembuhkan apa? Penyakit. Karena rambut Nabi apa? Berkah, ya. Kemudian summa raaitu Bilalan akhadha anazah farakaza. Kemudian aku melihat Bilal mengambil tongkat kecil yang di ujungnya tajam, ditancapkan untuk jadi sutrah. Ditancapkan untuk jadi sutrah supaya Nabi salat di depan sutrah tersebut. Wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hullatin hamra mushammiran. Dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar memakai hullah. Hullah itu dua kain atas dan bawah seperti izar dan rida, namanya hullah. Warnanya merah. Warnanya apa? Merah, ya. Warnanya merah, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam musyammir, sambil Nabi melipat, mungkin sarungnya dikencengin atau diangkat, ya. Sehingga diangkat di atas di betisnya. Shalla ilal anazah bin nasi rakaatain. Kemudian Nabi SAW salat ke arah sutra tersebut, ke arah anazah, yaitu tongkat tadi, semacam tombak kecil, 2 rakaat. Wa ra'aitu nasa wad dawaba yamurruna min baini yadayil anazah. Dan aku melihat orang-orang lewat di depan tongkat,
dan hewan-hewan dan Nabi tidak peduli karena sudah setelah apa? Sutra. Taib. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini adalah Nabi memakai kain berwarna apa? Merah. Nah, para ulama khilaf tentang bagaimana hukum seorang memakai kain berwarna merah. Ada, kalau tidak salah Ibnu Qayyim menyebutkan banyak pendapat, entah 5 atau 8 pendapat banyak tentang hukumnya. Ya. Hukumnya bagaimana? Adapun yang dirajihkan oleh sebagian ulama, ya, bahwasanya yang dilarang yaitu ma subigha ba'da nasji. Ini seperti pendapat Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala. Yang dilarang adalah kalau kainnya misalnya berwarna putih sudah ditenun jadi baju kemudian dicelupkan di apa namanya kalau bahasa Indonesia? Di mana? Bontex. Wantex. W-A-N-T-E-X. Oh iya. Di wantex ya. Di wantex jadi warna merah itu dilarang. Tetapi kalau benangnya sejak awal sudah berwarna merah, kemudian dipilih jadi baju, maka itu tidak mengapa. Karena Nabi pakai baju merah. Ada yang mengatakan larangan yang pernah Nabi larang mansukh. Ada yang mengatakan Nabi pernah melarang, hadisnya dhaif. Ya. Dan itu yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala. Dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin, marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wa alaihi thawbani ahmarani. Ada seorang lelaki melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pakai 2 kain berwarna merah, mungkin ridaknya merah atau jubahnya merah, ya, atau sarungnya merah. Fasallama alaihi falam yarudda alaihi, maka dia pun mengucapkan salam kepada Nabi dan Nabi tidak membalas salam lelaki tersebut. Kenapa? Karena dia pakai baju warna apa? Merah. Tapi kata Ibnu Hajar, hadza haditsun dhaiful isnad. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, meskipun kata Imam Tirmidzi dalam sebagian nuskhah Sunan Tirmidzi haditsun hasan, tetapi hadis ini lemah kata Ibnu Hajar karena pada sanadnya ada seorang yang bernama Abu Yahya Al-Qattat. Hadisnya dhaif sehingga larangan pakai baju merah hadisnya dhaif. Ada yang mengatakan boleh warna merah tapi tidak merah murni, masih bercampur-campur boleh. Wallahu alam, saya lebih condong bahwasanya warna merah tidak jadi masalah, ya. Apalagi jelas Rasulullah SAW memakai hullatun hamra, yaitu bukan cuma sarung aja, sarung dan rida, dua-duanya apa? Merah, ya. Dua-duanya merah. Jadi wallahu alam bisawab, tidak mengapa. Ya, tapi kalau kita ingin keluar dari khilaf, jangan pakai baju merah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang boleh mencari berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang benar meskipun banyak ulama mengkiaskan seperti Ibnu Hajar, seperti Ibnu An-Nawawi mengatakan bahwasanya demikian boleh kita mengambil berkah dari orang-orang saleh, dikiaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini sudah pernah saya bantah, saya sudah pernah jelaskan, ya. Saya sudah pernah jelaskan, ya, kalau tidak salah, ya, di sini, ya, bahwasanya tidak bisa Nabi dikiaskan, tidak bisa para ulama dikiaskan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tidak pernah diperebutkan ludah mereka. Tidak pernah sengaja mereka menyuruh bagi-bagi rambut mereka, dan tidak pernah orang sengaja menyimpan rambut Abu Bakar dan Umar dan Ali dan Utsman padahal mereka dijamin masuk surga, ya. Dan tidak pernah mereka rebut-rebutan mengambil bekas wudu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali padahal mereka dijamin masuk surga, ya. Sehingga bisa dipahami, dan tidak ada sahabat-sahabat yang lain. Saya tanya sama antum, sahabat semua orang soleh enggak? Orang soleh. Bukan cuma Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan rata-rata mereka dijamin surga. Yang berbaiat kepada Nabi tatkala perjanjian Hudaybiyah 1.400 orang, Nabi mengatakan tidak seorang pun dari mereka masuk neraka, semuanya masuk surga. Allah mengatakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyunaka tahta syajarah. Allah ridho kepada kaum mukminin tatkala mereka membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Itu jumlahnya ada yang mengatakan 1.500, ada yang mengatakan 1.400, ada yang mengatakan 1.300. Intinya banyak. Namun tidak seorang pun diperlakukan seperti perlakuan orang terhadap siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau para sahabat saja tidak, apalagi kita seperti ini yang penuh dengan dosa, yang tidak ada jaminan untuk memasukkan kita ke dalam surga. Maka tidak benar, meskipun itu pendapat Ibnu Hajar dan Nawawi, kita bilang ulama bisa benar bisa salah, ya. Bisa benar bisa salah, ya. Karena kelaziman dari hal tersebut. Misalnya antum mengkiaskan seorang ustadz. Ini kan ustadz, ya. Oh, ini ustadz pernah belajar di Madinah 15 tahun. Ya.
Oh, sudah sering kena cium udara kota Madinah, sering menginjakkan kakinya di tanah kota Madinah, dan banyaklah orang bisa aja bikin-bikin seperti itu. Taib, kalau misalnya saya buang ludah, ente mau terima? Ente usap di kepala wajah ente. Kalau saya cukur rambut, ente ambil. Kalau ada yang sakit, ente taruh rambut anak, terus suruh minum. Waduh, saya ini siapa? Mau dikiaskan dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah dikiaskan dengan Nabi, dikiaskan Abu Bakar saja kita enggak pantas. Ya. Kemudian saya lihat di sebagian YouTube ada sebagian ulama yang berpendapat demikian, dia pergi ke gurunya, kemudian gurunya meludah. Terus dia ambil, dia lap di wajahnya. Dan itu ada ya. Ya sebagian. Kita bilang ya itu memang ada pendapat sebagian ulama, namun kenyataannya mereka tidak menerapkan pada semua hal. Ya biasanya yang mereka terapkan bekas minum. Minum, nanti biasanya gurunya menyisakan sebagian. Kalau dia pergi muridnya ada rebut-rebutan. Sama terkadang mereka habis wudu, kemudian pada rebut-rebutan. Padahal bukan cuma itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam rambut juga Nabi bagi-bagi. Kalau Anda boleh mengkiaskan diri Anda dengan Nabi, rambut Anda juga bagi-bagi. Ludah Anda juga bagi-bagi. Itu tidak? Ya, tatkala Anda tidak mau mengkiaskan rambut Anda, tidak mau mengkiaskan ludah Anda, sama, bekas juga tidak. Ya, bekas juga tidak. Ya. Taib. Ini juga dalil bahwasanya disunahkan seorang untuk salat menghadap ke mana? Ke sutra. Ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab as-salat fi sutuh wal mimbar wal khashab. Bagaimana hukum salat di atas ya? Di mimbar, di atap atau di mimbar atau di kayu ya. Karena sebagian ada yang berpendapat sebagian ulama namun pendapat yang salah. Sebagian salaf melarang salat di kayu. Ya, sehingga harus di tanah. Bagaimana kalau kita sujud di atas kayu? Boleh atau tidak ya? Ya. Sebagian mengatakan tidak boleh ya, sehingga sebagian mereka kalau sujud harus bawa tanah misalnya. Namun Imam Bukhari mengatakan boleh seluruhnya. Qala Abu Abdullah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, "Walam yara Al-Hasanu ba'san an yusalli 'alal jamad wal qanatir." Tidak mengapa menurut Hasan Al-Basri rahimahullah taala seorang salat di atas salju. Jamad itu es. Seperti kalau di mana? Kutub Selatan jadi es ya. Ya seperti di daerah-daerah Eropa. Daerah Eropa itu sungai kalau musim dingin jadi apa? Jadi es ya. Jadi es, bahkan mereka lomba skate di atas apa? Di atas sungai tersebut. Karena jadi apa? Jadi es ya. Kebetulan waktu saya ke sana juga musim dingin. Musim dingin sebagian kolam-kolam benar-benar jadi es. Ada percikan air, mestinya ada becek itu, ternyata kita injak jadi apa? Es ya. Kata mereka, "Ustaz, ini sungai kalau sudah musim dingin, dinginnya sudah semakin kuat, lomba main skate di situ ya." Nah, bagaimana salat di atas es seperti itu? Jawabannya tidak jadi masalah. Ini pendapat Hasan Al-Basri. Demikian juga wal qanatir. Misalnya salat di atas kontor, di atas jembatan atau tempat yang tinggi. Wa in jara tahtaha baulun au fawqaha au amamah. Meskipun misalnya dia salat di atas jembatan, di bawahnya mungkin ada orang kencing, ada najis di bawahnya, enggak ada masalah. Yang penting tempat yang dia buat salat apa? Bersih. Oleh karenanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, misalnya kita salat, lantai kita ternyata bekas kencing anak-anak, ya sudah kita ambil misalnya sajadah kita taruh di atasnya, salat di atas sajadahnya enggak ada masalah meskipun di bawahnya ada najis ya. Atau kita taruh plastik di atas kotoran tersebut, atas kencing tersebut kita salat, yang penting kita tidak di atas najis tersebut. Najis tersebut sudah tertutup dengan sajadah. Apalagi yang ada jarak jembatan terus di bawahnya ada apa segalanya enggak ada masalah. Sama seperti kita di rumah. Kita rumah lantai 2, lantai bawah. Lantai bawah terkadang WC. Ya tidak? Di atasnya kamar. Boleh enggak salat di atas kamar? Boleh meskipun di bawahnya ada kotoran, enggak ada masalah. Yang penting kita tidak langsung kena kotoran. Atau kita salat di atasnya ternyata ada WC. Ya orang buang air di situ ya, enggak apa-apa kita di bawahnya. Yang penting jangan jatuh kena kita, itu aja. Kalau jatuh kita menghindar ya, itu maksudnya. Atau di depan kita salat, ini sajadah kita. Depan kita ada orang kencing depan. Yang penting jangan masuk ke areal sajadah kita. Maka enggak ada masalah. Yang penting areal kita buat salat itu tidak jadi masalah. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kita salat, yang penting tempat sujud kita enggak, misalnya kita salat depan kita ini air kencing. Antum jangan sujud di air kencing, antum sujud di depannya.
begini ya, di depan kita enggak ada, karena yang dipenderita adalah tempat apa? Sujud ini ya. Ada sebagian berpendapat demikian. Intinya selama tidak menyentuh najis dan areal kita buat salat tidak terkena najis tidak jadi masalah. Adapun di bawahnya ada najis, di atasnya ada najis, depannya ada najis, belakangnya ada najis enggak ada masalah. Idza kana bainahuma sutrah. Kalau di depannya ada sutrah maka ada najis di belakangnya enggak ada masalah. Wa shalla Abu Hurairah ala dhahril masjid bi salatil imam, dan Abu Hurairah pernah salat di atap masjid ya, imamnya di dalam, dan ini boleh. Ini boleh. Artinya imam di bawah, imam di atas enggak ada masalah. Yang penting antum dalam masjid. Antum dalam masjid. Beda kalau antum di luar masjid. Enggak boleh. Misalnya imam di Masjid Asra, ada tetangga sana di luar masjid rumah. Nah, dia nonton YouTube, salat, dia ngikutin, enggak boleh. Enggak boleh. Tetapi kalau dalam satu bangunan masjid, mau di mana saja sah. Yang penting suaranya terdengar. Suaranya terdengar, enggak ada masalah. Tapi kalau sudah lain bangunan, maka tidak boleh. Kecuali kemudian jamaah membeludak sampai ke rumahnya. Maka dia salat di pelataran rumahnya enggak masalah karena jamaah nyambung sampai ke masjid. Adapun terpisah, kemudian dia di belakang masjid sana, kemudian dia ngikutin, ya enggak bisa. Kalau bisa begitu, nanti orang ikut salat di Masjidil Haram. Tinggal putar televisi, salat dari rumahnya. Allahu Akbar, bikin jamaah ya. Ya. Atau putar radio kemudian ya, salat ikut imam di Mekah. Saya enggak mau ke masjid. Ke masjid cuma pahala 27. Ini 100.000. Enggak boleh. Tapi kalau antum dalam bangunan masjid, mau di mana saja enggak ada masalah. Selama dalam satu bangunan. Misalnya kalau sudah iktikaf, terkadang ada yang salat di bagian ruangan ini, ada yang salat di bagian takmir masjid. Selama dalam masjid enggak ada masalah. Mau imamnya di atas, mau imamnya di bawah, tidak jadi masalah ya. Seperti itu. Oleh karenanya seperti di Masjid Nabawi atau Masjid Haram terkadang ruangan khusus untuk pembesar-pembesar seperti raja atau siapa, mereka ruangan khusus, mereka salat situ. Tidak gabung dengan apa? Jamaah. Meskipun khusus ya, meskipun imamnya tidak kelihatan, yang penting suara kedengaran, boleh, itu sah. Dalilnya Abu Hurairah pernah salat di atap masjid, imamnya di bawah. Wa shalla Ibnu Umar ala thalji, dan Ibnu Umar pernah salat di atas salju atau di atas es. Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Bukhari atau dijadikan dalil panjang ya, kita lanjutkan aja nanti apa? Selasa depan insyaallah taala. Silakan azan, kalau yang bertanya saya persilakan. Ustaz, apa hukum salat tidak menggunakan peci? Menggunakan peci bukan merupakan syarat salat ya. Tetapi sebagian ulama seperti Ibnu Katsir menafsirkan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang baik yang tatkala menuju masjid atau tatkala sedang salat. Di antara pakaian kesopanan kita di tanah air adalah pakai apa? Songkok. Tetapi kalau enggak pakai songkok enggak ada masalah ya. Ya, tapi selayaknya kalau seorang salat berusaha pakai songkok. Ini hanya masalah adab, masalah apa? Adab. Tidak juga dikarenakan sunnah Nabi. Meskipun Nabi salat pakai sorban, ya. Tetapi tidak ada dalil khusus Nabi kemudian mengatakan pakai songkok maka atau pakai sorban pahalanya sekian-sekian. Ada hadis tentang demikian tapi hadisnya dhaif ya. Jadi memakai songkok hanyalah masalah adab ya. Kita berusaha berpenampilan rapi di hadapan Allah tatkala sedang salat. Tapi kalau tidak, mengapa tidak pakai ya, kemudian cari songkok enggak dapat ya salat aja, enggak ada masalah. Tidak harus pakai songkok. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana caranya menguatkan diri agar saya sanggup salat subuh berjamaah di masjid? Dan apakah saya termasuk dalam sifat-sifat orang munafik? Ya, Nabi mengatakan asqalu shalawat al-munafiqin salat al-isya wa salat al-fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik salat isya dan salat apa? Subuh ya. Maka di antara yang menunjukkan iman seorang kuat artinya dia bisa salat subuh ya. Dan terlalu banyak keutamaan salat subuh seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla al-fajr fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajid bin nurit tam yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid-masjid, itu salat isya sama salat subuh. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Itu tatkala melewati sirat,
Mereka akan dapatkan cahaya yang sempurna sehingga bisa melewati sirat. Maka kita semangat. Nabi SAW juga bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang salat asar dan salat subuh maka dia bisa akan masuk surga. Nabi SAW juga bersabda, "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati ayanan kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla ghurubi syamsi wa qabla tulu'iha faf'alu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kalian akan melihat Allah, itulah puncak kenikmatan di surga, dengan mata kalian sebagaimana kalian melihat rembulan, ya. Kalian tidak perlu berdesak-desakan. Maka jika kalian mampu untuk tidak ketinggalan salat maghrib dan salat subuh, maka lakukanlah. Kata para ulama, di antara sarana agar kita bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat hendaknya kita salat apa? Salat subuh, dan berusaha salat subuh berjamaah. Ya. Oleh karenanya seorang untuk bisa salat subuh berjamaah, ya dia bertekad dan dia berusaha. Di antara usahanya dia mengingatkan misalnya istrinya untuk bangunkan dia. Jadi kalau jomblo lain lagi kasusnya. Atau misalnya dia pasang alarm kalau perlu dia pasang alarm ya 4 ya, 1 di atas lemari, 1 di bawah tempat tidur ya, 1 di balik bantal ya, sehingga dia terjaga. Kemudian di antaranya dia jangan tidur kemalaman. Kalau dia tidur kemalaman tentu akan berat untuk bangun salat subuh, itu sudah pasti. Maka dia tidur cepat, jangan terlalu banyak ngobrol. Jam 9 tidur, insyaallah jam 3 sudah bangun misalnya. Ya, dan berdoa kepada Allah agar mudah dibangunkan salat subuh. Pertanyaannya, Ustaz, saya mau tanya, apakah untuk pakaian yang pakaian yang kita pakai ada makhluk bernyawa tapi dipakai di dalam mukena, apakah tidak boleh? Pakaian makhluk bernyawa mau di dalaman atau di luaran tetap tidak boleh. Ya, gambar makhluk bernyawa tetap tidak boleh. Jika seorang salat dengan pakaian tersebut, maka dia salatnya sah namun dia berdosa. Tapi hendaknya dia jangan memakai pakaian tersebut. Bagaimana sikap kita terhadap anak-anak dalam salat selalu mengganggu atau berisik? Setiap kali berjamaah terkadang kita tegur dengan keras, orang tuanya tidak terima. Saya sudah sampaikan ini berulang-ulang ya. Boleh membawa anak-anak yang mumayyiz, yang bisa diomongin, dikasih tahu. Kalau anak-anak yang belum bisa dikasih tahu, kalau bisa tetap di rumah kecuali darurat ya. Tidak bisa ditinggal di rumah misalnya, itu lain cerita. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah membawa misalnya Umamah bintu Abil As dan masih kecil ya. Rasulullah SAW kalau berdiri Rasulullah gendong, kalau Rasulullah SAW sujud Rasulullah SAW taruh ya. Tetapi kalau ternyata anak tersebut juga mengganggu, ya maka kita berusaha menjaga anak tersebut. Kita boleh sholat sambil gendong anak, enggak ada masalah. Boleh sholat sambil gendong anak, ya. Sehingga kemudian kita sambil sholat pegang dia juga enggak ada masalah, ya. Kalau di Saudi sana sebagian orang dia pakai sabuk kemudian anaknya ditali. Dan itu saya lihat sendiri. Allahu Akbar. Misalnya ya, anaknya masih kecil lari liar sana liar sini ya. Nanti apalagi Masjid Nabawi kan luas. Kalau dia hilang, abi semuanya baju putih semuanya. Bingung abinya yang mana? Ya, udah teriak sana teriak sini. Terkadang mereka kasih tali ya, dipegang ya. Intinya enggak usaha jangan ganggu orang ya. Jangan kita mikirkan kemaslahatan kita mengganggu kemaslahatan banyak orang. Membawa anak enggak ada masalah. Cuma tadi jangan sampai mengganggu orang. Kalau diketahui anak kita sering mengganggu orang, selalu mengganggu orang, sebaiknya tidak usah dibawa. Tapi kalau sesekali, itu enggak ada masalah lah. Ya, tapi kita berusaha meminimalkan gangguan tersebut. Ustaz, mertua laki-laki adalah mahram. Bagaimana jika suami tetap menyuruh saya menggunakan hijab di hadapan ayahnya? Sebenarnya enggak harus pakai hijab ya. Tapi saya tidak tahu apa pandangan suami anti ya. Kenapa ya? Apakah kita enggak tahu ya, namanya orang punya penyakit apa, mungkin suami anti lebih tahu, saya enggak tahu ya. Apakah suaminya melihat mertuanya khawatir tergoda sama anti, bisa saja ya. Saya tidak tahu pandangan suami anti, tapi seharusnya secara syariat tidak mengapa, tidak usah pakai hijab kecuali dari orang yang kita khawatirkan. Jangankan kepada orang tua. Kalau misalnya saudara laki-laki kita punya kelainan, melihat kita nafsu, kita enggak boleh buka jilbab di hadapan saudara laki-laki kita yang ternyata punya kelainan ya. Sekarang banyak orang kelainan ya. Tapi tanyakan sama suami, bilang secara syariat tidak mengapa. Kenapa kita memperrepot agama wong tidak mengapa ya.
Ya, kecuali ada alasan tertentu ya kita terima. Saya tidak tahu apa alasan suami anti. Ana ingin bertanya Ustaz, ana memakai mukena yang bermotif yang terkadang mengganggu pandangan. Baiknya mukena itu dikemanakan ya Ustaz? Dibuang saja atau diberikan kepada orang lain? Diberikan kepada orang lain yang tidak terganggu. Ya, diberikan kepada orang lain sehingga bermanfaat. Saya katakan tadi, Syekh Utsaimin berpendapat tidak semua orang terganggu. Ada yang sudah biasa dia tidak terganggu. Seperti dia masuk di masjid ada karpet bermotif-motif di Masjid Nawawi tidak terganggu, sudah biasa. Ya. Kalau anti juga masa terganggu terus, maka kasih orang. Kalau enggak motif-motifnya dicabut atau diapain ya. Nanti terganggu lagi, motifnya dicabut. Ya udah mending kasih orang aja. Mending kasih orang. Ada orang yang biasa aja bermotif dia tidak terganggu. Biar dapat pahala. Saya seorang bidan, jika menolong persalinan lengan baju dilipat sedangkan suami pasien ada dalam ruangan. Pasti suami pasien melihat aurat saya. Bagaimana Ustaz? Ada hal namanya darurat ya. Ada halnya darurat. Kalau memang bisa dibuka sedikit saja, sebisanya ditutup semaksimal mungkin. Kecuali memang darurat harus dibuka, mah itu namanya darurat ya. Apalagi dalam persalinan mudah-mudahan dimaafkan karena masalahnya apa? Kondisi apa? Darurat. Kalau bisa yang nemani misalnya bukan suaminya ya, lebih baik antara ibu-ibu saja ya. Tetapi biasanya di sini istrinya yang mau suaminya apa? Lihat. Kamu lihat saya melahirkan ya. Supaya kamu sayang sama saya. Supaya kamu enggak poligami. Supaya kamu Kalau kita di Arab Saudi waktu anak-anak saya lahir, saya enggak pernah lihat anak-anak saya lahir. Saya serahkan istri saya, sudah. Saya pulang. Enggak boleh masuk, enggak boleh masuk. Enggak boleh masuk. Nanti sudah lahir baru telepon, sudah lahir. Alhamdulillah. Saya bingung ini lahir belum. Jadi enggak boleh dihubungi sampai jam sekian. Saya serahkan malam, pokoknya siang anak udah keluar lah. Karena itu rumah sakit gratisan. Kalau yang bayar boleh nemani ya. Tapi waktu itu istri saya bilang, Abi temani saya melahirkan. Saya bilang iya, ayo kita pergi ke rumah sakit yang bayar. Meskipun saya nggak ada duit. Akhirnya saya bayar. Waktu itu periksa pertama 800 real. Akhirnya susternya tanya, ini kelahiran nomor berapa? Ini kelahiran nomor 3. Pertama, kedua semuanya sesar. Ini yang ketiga sesar ini harus lebih hati-hati. Saya ngobrol sama susternya sama istri saya. Ya sudah, begini saja kata dia. Nanti kalau ada apa-apa, kita serahkan ke Mustasfal Wiladah, itu rumah sakit negeri. Waduh, ternyata yang paling bagus rumah sakit negeri di sana. Saya pergi ke rumah sakit satunya lagi, yang lebih mahal lagi. Gimana ini? Jawabannya sama. Ini insya Allah sudah bayar berapa ratus real. Terus dia kasih, ini operasi yang keberapa? Yang ketiga. Kalau yang ketiga agak berat, nanti kalau ada masalah kita offer ke rumah sakit apa? Negeri. Mending saya ke sana langsung. Saya ke sana langsung, 1 real pun saya tidak keluarin. Dapat ruangan khusus, istri saya di situ sama anak saya di situ, tidak bayar 1 rupiah. Mahasiswa gratis. Syaratnya tidak boleh temani istri melahirkan. Ya itu syaratnya. Nah, enggak apa-apa, yang penting gratis. Kalau bayar berapa ribu real? 5.000 real. Uang dari mana mahasiswa cuma dapat sedikit. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada Selasa depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.